Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga hidupnya kita sampai hari ini senantiasa mendapatkan kebarokahan, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang paling sempurna, yaitu husnul khatimah, dalam mengerjakan kebaikan dan sedang dalam niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu agenda kita siang hari ini datang di Masjid Raya Fatimah Surakarta ini betul-betul karena kita yakin bahwasanya kita butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar melalaikan diri kita dalam hal kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan banyak suri tauladan kepada kita semua sebagai contoh teladan kita, yang telah memberikan ilmu kepada kita sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita betul-betul sekarang bisa mampu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya ummah, maka kita maksimalkan untuk mengikuti suri tauladan beliau, sebagaimana yang diharapkan oleh umat muslim yang beriman
bahwasanya mengikuti sunnah beliau salah satu faedahnya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil hisab. Semoga kita semua yang hadir di majelis Jumat ini mendapatkan keringanan yang disebutkan tadi dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jamaah rahimani rahimakumullah, kita masih di masa pandemi, tetap taat kepada aturan yang berlaku di sekitar kita. Barang siapa yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka ada aturan yang muncul. Selama aturan itu tidak melanggar ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat yang beriman wajib untuk mematuhi aturan tersebut. Tidak usah memberi contoh pandemi. Kita di jalan raya jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, di jalan raya ada aturannya. Ternyata lampu merah, kuning, hijau itu ada aturannya. Berhenti, hati-hati dan jalan. Kita naik motor, berkendara menggunakan helm itu ternyata aturan yang dibuat oleh manusia. Selama aturan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman wajib untuk melaksanakannya. Itu orang yang beriman. Selama tidak melanggar syariat Allah, maka kita wajib mematuhi aturan tersebut. Sehingga ketika kita melanggar aturan terjadi mudarat, itu lebih bahaya lagi. Sebaliknya ketika kita menaati aturan, maka muncul manfaat, itulah yang wajib kita laksanakan. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, untuk khutbah Jumat pada siang hari ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Ketika sebelumnya kita bahas tentang bahwasanya semua kegiatan di dunia jika dalam ketaatan kepada Allah, maka kita bisa mengkhususkan diri kita bahwasanya hidup di dunia ini karena untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini selama tidak melanggar syariat Allah dan kita niatkan untuk Allah dan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan dicatat sebagai suatu amal kebaikan. Tetapi versi kedua, ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini yang di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi untuk mencukupi kebutuhan kita di dunia, tetapi kita lupa bahwasanya itu karena izin Allah, maka yang kita dapatkan adalah urusan dunia saja. Seperti dalam hadis niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kita niatkan segala sesuatu untuk siapa dulu? Untuk Rabbul Alamin. Baru yang lain-lainnya akan mengikuti. Datangnya ke Masjid Fatimah kita tadi niatnya untuk apa dulu? Kalau hanya sekedar untuk melalaikan kewajiban, mendapatkan makan siang, ya itulah yang kita dapatkan. Tetapi barang siapa yang hadir di Masjid Fatimah ini karena merasa saya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satu kewajiban kita untuk bersujud kepada Allah setelah balik di hari Jumat, kita persiapkan matang-matang, membersihkan diri setiap Jumat, Kamis malam, terus kita berangkat ke masjid karena kita butuh kepada Allah. Baju pun yang kita siapkan baju yang terbaik, wangi-wanginya pun kita siapkan, dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang tidak sekedar melaksanakan 2 rakaat Jumat saja, maka saat itu kita sudah melakukan banyak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya kita ke masjid ini tadi, ketika menyapa orang di sekitar kita, assalamualaikum, yuk salat Jumat ke masjid, ketika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu salah satu bentuk niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, pembahasan pertemuan sebelumnya tentang sholat kita. Ketika kita mau sholat secara khusyuk, ternyata ada satu proses untuk melakukan sholat khusyuk. Kemarin kita bahas tentang wudhu yang sempurna. Setelah itu kita membahas bacaan-bacaan sholat kita yang paripurna. Kita masih banyak membaca bacaan sholat itu hanya sekedar sebagai jimat, sebagai bacaan yang rutin kita baca. Tetapi kita tingkatkan kualitas sholat kita, tidak hanya sekedar kuantitasnya, tetapi bagaimana ketika kita sholat kita paham yang kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan yang kedua.
Seperti kita minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit saya, kita paham karena kita minta. Ya Allah mudahkanlah bisnis saya, kita paham karena kita minta. Dan hampir rata-rata sholat khusyuk kita itu disambung jadi satu tentang keinginan sukses kita di dunia ini, sehingga doa yang kita panjatkan sangat kita pahami. Tetapi pembahasan yang ketiga, hadirin sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana menjadikan sholat kita ini sebagai doa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari takbir Allahu Akbar, kita memahami bahasanya kita sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui bahasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya. Dimulai dari pertama kita melakukan gerakan sholat Allahu Akbar, saat itu kita sudah merasakan bahasanya diri kita ini amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan doa iftitah. Bagaimana kita mau khusyuk sholat kita saat masuk doa iftitah saja kita sudah blank, kita sudah lupa, kita sudah nggak paham artinya apa. Kayak gitu wassatul, kita mau jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Nah iftitah saja kita belum tahu artinya. PR besar umat Islam ketika sholat itu khusyuknya di awal ketika niat dan ketika ingin menghadap Allah, kiblat kita lihat. Khusyuknya yang paling dahsyat ketika kita takbiratul ula Allahu Akbar, lalu khusyuk yang kedua ketika kita doa menjelang akhir sholat, ketika kita mengharap sama Allah doa urusan dunia kita, khusyuk kita sama Allah. Tapi bayangkan ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bayangkan ketika kita minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah dosa-dosaku ya Allah sebagaimana engkau jauhkan antara arah timur dan arah barat. Bagaimana kita bisa khusyuk taqarrub ilallah dalam sholat kita, sedangkan yang kita baca dalam sholat hanya sekedar sebagai jimat, rutinitas, lafal-lafal rutinitas sampai at-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibah. Bagaimana itu menjadi wujud kesadaran cinta kita sama Allah? Ternyata itu percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disalawati oleh para malaikatnya Allah. Kalau kita sadar itu sebuah kisah yang sangat dahsyat, pasti sholat kita sangat ya Allah, Masya Allah, ternyata dosa-dosa saya sangat besar. Jamaah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahada, barang siapa yang sudah melakukan tasyahud akhir maka berdoalah, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon dilindungi oleh Allah min arba'in, dari 4 hal. Doa yang sering kita sampaikan kepada Allah ba'da tasyahud akhir. Yaqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal fitnatil mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Rawahul Muslim. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da kita tasyahud akhir, maka mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 bahaya. Yang pertama, kita minta tolong sama Allah adzabi jahannam, supaya terbebas dari azabnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka jahannam. Yang kedua, min azabil qabri. Kata Rasulullah, kita disuruh untuk minta perlindungan dari Allah dari azab kubur. Yang banyak orang ini tidak menyadari, ternyata mulanya pertama awal-awal azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dimasukkan liang lahat, dan ketika kaki-kaki keluarga kita, saudara kita, teman kita di dunia sudah mulai melangkah meninggalkan
liang lahat kita, maka datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas pertamanya kepada kita tatkala sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, azabil qabri. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati sebuah kuburan, dia langsung menangis terseduh-seduh. Ditanya sahabat, "Kenapa hai Umar?" Padahal Rasulullah ngasih contoh, kita itu menangis kalau melihat orang yang mati. Kita menangis karena kita mendengarkan berita dari Rasulullah tentang azab Allah yang sangat pedih di neraka jahanam. Wahai Umar, kenapa engkau melihat kuburan menangis tidak henti-hentinya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab, sahabatku, ketika melihat kuburan yang saya rasakan pertama kali, yang saya bayangkan pertama kali, jika masuk di kubur itu saya diazab oleh Allah, itu baru azab permulaan. Bagaimana nanti azab Allah yang sangat dahsyat nanti di yaumil hisab. Maka doa kita yang kedua, azabil qabri. Kita disuruh ingat-ingat kematian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak takziah, banyak-banyak mengingat mati. Kenapa? Karena awal mula kita akan diperhitungkan oleh Allah, yaitu ketika kita masuk ke liang lahat. Azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya hidup dan fitnahnya kematian. Dan ini sudah berlangsung dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri fitnatil masyikhid dajjal. Dan minta pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah dari fitnah dajjal yang mungkin tanda-tandanya sudah sampai pada masa kita ini, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita mengingatkan kembali bahwasanya akhir zaman itu betul-betul sudah sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan tanda-tandanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun sudah dimunculkan, seperti bagaimana budak-budak yang melahirkan tuannya itu sudah dimulai dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang ciri-ciri akhir zaman sudah banyak kita temui di sekitar kita. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita, tidak hanya kuantitasnya. Kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, tadabbur Quran. Kita tingkatkan kualitas dakwah kita. Jangan sampai kita itu soleh sendirian, tetapi setiap saudara kita kanan kiri, bahkan keluarga kita, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai kita hebat soleh di hadapan Allah, tetapi orang terdekat kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyi ibadika wa ashrafi ibadika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa la dzikrullahi akbar.